konspirasi itu salah. Kenapa? Karena matahari itu sendiri punya cahaya bukan dari dirinya sendiri dia, matahari itu. Dan cahaya matahari itu sekarang itu sudah berkurang. Para ilmuwan sudah ngecek bahwa cahaya matahari itu dari awal diciptakan, sekarang dia sudah mereduce, sudah berkurang jauh dan kalau bisa habis itu. Nah gitu. Jadi memang artinya tidak ada teori yang bisa menjelaskan tentang konsep Tritunggal itu kecuali itu dipaksakan. Ya, begitu Kang. Silakan lanjut. Oke, saya bisa jelaskan sedikit konsep Tritunggal menurut orang Kristen. Boleh. Oke. Ya. Konsep Tritunggal menurut orang Kristen yang saya dengar. Bang Charles, suaranya gedein dikit dong. Deketin ya. Bang Charles Kristen apa Islam nih Bang? Bang Charles Kristen apa Islam? Saya tidak beragama, tapi saya dengar dari orang Kristen bilang maksudnya saya tidak beragama. Oh, tidak beragama. Gak bisa naik, Bang. Nggak apa-apa. Oh, seram Nggak apa-apa, sekali. beli aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, beli aja. Tapi Ya udah oke lah, oke coba aku pengen dengar. pernah saya dengar dari Penasaran juga sih. Ya udah lanjut lah, coba. Maaf, saya potong. Ini abang kalau tidak beragama apa sih? Misalnya animisme kah atau ateisme gitu? Jauh suaranya jauh. Bentar, Suaranya jauh. Bang Charles mengatakan dia tidak memiliki agama, tetapi dia datang dan masuk ingin menyampaikan konsep ketuhanan Kristen. Tunggu anak Batak. Ini saya sudah saya garis bawahi ini bahwasanya. Makanya saya pertanyakan, Bang Charles ini ateisme atau animisme? bukan Jauh suaranya. Bukan animisme Jauh suaranya. juga. Bukan Jauh suaranya, jauh. Kalau enggak Bang, aku nih emang nggak beragama, cuma di KTP aku tuh Kristen gitu, dia mau ngomong kayak gitu Bang, apa aku ya. Oh gitu. Nah, KTP aku tuh Kristen, tapi aku tidak beragama gitu. Oh gitu. Karena gini Bang, kalau dalam pengalaman saya Bang, seorang misionaris itu banyak yang begitu Bang ya. Lanjutkan, silakan. Ya saya bukan menuduh ya, tapi seorang misionaris itu banyak begitu konsepnya. Ini, saya mau Silakan. penjelasan Bang ini Bang Charles ini. Sebentar Bang Charles, Karena saya dengar penjelasan dari Enggak, nih saya nih sekali lagi saya mau minta penjelasan dari Bang Charles. Konsep ketuhanan yang abang mau jelaskan itu konsep ketuhanan menurut siapa? Menurut apa sekarang? menurut pendeta. Nah, itu yang harus diperkuatkan. Kok saya nggak memiliki Tuhan? Kamu sementara di sini masuk ingin menyampaikan konsep ketuhanan menurut pendeta. Jangan apa Bang, jangan framing. Kami paham di sini Bang. ya udah kita dengerin dulu Bang Sawa ya, coba. Ya silakan. Oh iya, Silakan Bang Charles. Besarkan suaranya Bang ya, dekatkan mic-nya Bang, Bang. Karena banyak komentar dari bawah ini suara moderator terlalu besar. Bang Charles juga jangan mau kalah ya. Silakan. Waduh. Silakan 2 menit dari kemarin. Dari Gini. Konsep ketuhanan orang Oh ya Kristen bagus Bang, bagus jawabannya bagus. Ya bagus sekali. adalah Belum. Oh belum. Oh iya. Saya dengar. adalah seperti seseorang Lanjut. yang memiliki tubuh, ada tubuhnya, ada rohnya, ada hikmat atau kata-katanya atau suaranya. Itulah konsep ketuhanan orang Kristen, Tritunggal itu. Bang Helo setuju juga. Setuju gak itu Bang Helo? Karena konsep yang dikatakan sama Bang Charles tadi itu konsep dewa siwa juga begitu. Brahma juga begitu. Silakan Bang Helo silakan tanggapi. Tunggu Bang Charles, silakan tanggapi Bang Helo. Sebentar Bang Charles, sebentar. Bang Helo silakan. Kata-kata Sebentar Bang Wan sedikit sebentar. Bang Charles mungkin kalau misalnya Bang Charles lebih jujur menyatakan berasal dari kekristenan, sekarang tidak percaya lagi, nggak masalah Bang. Tapi jangan bilang abang itu tidak beragama sebelumnya. Enggak, jangan. Karena abang bertanya tentang kekristenan ini sekarang. Abang bahas pemahaman kekristenan. Ya nanti dimarahin Bang Helo. Kalau konsep ketuhanan menurut orang Islam bagaimana? Nah, jadi abang memahami berdasarkan dari kekristenan ya sebelumnya ya. Oke. Biar gitu saya moderator membacakan ya, biar agak dengar sih ya suaranya ya. Jadi Islam menurut Tuhan menurut Islam itu disebut Allah ya.
Dengar Bang Charles. Bang Charles bertanya jangan menggiring opini. Kalau bertanya sekali bertanya aja. Dengar saya. Saya kan Ya. pernah dengar juga, maka saya cuma mau jelaskan. Iya, saya jelaskan. Gak usah, Abang nggak beragama, nggak perlu menjelaskan. Saya moderator menjelaskan. Ya, Tidak Tuhan. mau kan? Masa saya bisa jelaskan Kristen, saya tidak bisa jelaskan Islam? Anda kan bertanya. Jangan nanti kalau Anda mau membantah, bantah gitu ya. Kita diskusi dengan apa ya, beradab ya. Jadi, dengarkan saya. Tuhan itu dalam Islam disebut Allah dan diyakini sebagai zat maha tinggi yang nyata dan esa. Sudah dicatat. Pencipta yang maha kuasa dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir dan hakim bagi semesta alam. Silakan. Menurut Anda ini lagi ya penambahan Bang Charles. Enggak. Ya. Mana Batak? Biarkan dulu dia. Silakan. Arti saat seperti apa itu? Bentar Bang Charles, biar ditambahin sama yang Muslim lain. Kan abang bertanya Oke. gitu loh. Ya, Silakan Bang tambah yang lain. Charles. Bang Charles diam dulu. Konsep ketuhanan menurut Islam, apa sih definisi Tuhan itu? Di dalam definisi Tuhan menurut Islam adalah sesembahan sebagaimana asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Nah, Tuhan ini kita tujukan untuk yang kita sembah. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau memang Bang Charles ini mengimani dan menyatakan tentang konsep kekristenan, sekarang saya tanya, menurut keyakinan Abang, Yesus ini sebagai apa? Sebagai sesembahan atau sebagai penyembah? Itu saja dulu. Ini Abang ini Kristen atau Islam ini? Alhamdulillah saya Muslim. Oh, begini, kan saya bertanya, makanya saya harus setiap bertanya saja gitu. Saya tidak Oh, berarti tidak mau dijawab, tidak mau menjawab. Iya, karena Konsepnya saya hanya bertanya. Saya bertanya kan, jadi saya mau bertanya karena orang Bertanya udah dijawab Bang Charles. Islam, orang Islam. Ya itu dijawab. Mohon izin teman-teman. Konsep ketuhanan Saudaraku, dijawab, aku izin ya. Terlalu. Aduh, jangan. Bang Helo di atas dulu. Bang Helo di atas dulu. Santai dulu, Saat Abang. Dah. besok kerja. Santai. Saya pun kerja juga, Bang. Saya pun tugas juga saya, Bang. Nanti saya pecat bos saya, Bang. Selalu aja, Bang. Selalu berobat dengan ketuhanan. Apa sih yang buat orang punya konsep itu ada, sedangkan sejak dahulu sampai sekarang tidak ada kita pernah lihat Tuhan. Terus ngomong aja dulu 1 menit lagi. Tidak pernah kita lihat Tuhan. Kita cuma lihat benda-benda. Terus Bang. Jadi Mana sih Tuhan yang maksudnya? kita, Udah. Tuhan yang Udah kalian aja bahas Ustaz dari mana bakal ini? ya selesai. Dari mana ini orang Kristen sama orang Islam bahas Tuhan? Udah Bang Dari Charles mana diam dulu. Tadi udah ngomong udah kan? Yang di bawah-bawah, Jadi, yang di bawah Bang, follow ya. Ustaz. Jangan lupa di Ya, follow Bang ya. Charles. Bang Ibrahim. Charles. Oh iya yang di bawah. Ya, siap. Aku udah follow Abang, Bang. Aku follow Abang, Bang. Jadi Bang Charles. Promosi, Bang Bang. Charles kalau sudah bertanya, biar dijawab sama Bang Helo juga. Nanti dijawab juga entah sama anak Batak ataupun Bang Al ya. Silakan. Lanjut Bang Boleh. Helo. Jadi, Bang Helo, oke, jadi silakan. begini. Sebelum saya jawab, Bang Charles ini bertanya sebagai seorang ateis apa sebagai seorang Kristen? Saya tanya dulu. Saya bertanya sebagai seorang yang tidak beragama, makanya saya tanya. Oke, Berarti kalau ateis. sebagai seorang yang tidak beragama, oke, Nggak punya Tuhan. akan berbeda jawabannya. Tuhan. Diam dulu Oke. Bang Charles, kan nggak punya Dengerin agama. Jadi, Oke, saya ateis. jawab. Ya lanjut. Kenapa? Kenapa saya tanya? Karena kalau sebagai Kristen dia sudah percaya Tuhan. Jadi akan berbeda dengan orang ateis. Oke, saya jelaskan ya. Sekarang begini. Saya ajak logika kamu dulu berpikir ini. Katakanlah kita tidak di dunia ini tidak ada yang menciptakan. Tidak ada Tuhan. Oke, kita ikutin teori kamu sebagai ateis. Katakanlah tidak ada ya. Oke. Jadi kalau secara akal, secara ilmu pengetahuan orang yang menggunakan akal ya, secara matematik atau sains atau fisika, ya, sesuatu yang tidak ada itu tidak bisa menghasilkan sesuatu yang ada, gitu. Paham nggak di sini? Jadi kalau kamu bilang dunia ini tidak ada Tuhan, itu tidak mungkin. Kenapa? Faktanya dunia ini ada, otomatis ada yang mengadakan, gitu secara logika. Satu, oke ya. Yang kedua, Ya siap.
Oke. Yang kedua, kalau Tuhan itu tidak ada, ya, berarti tidak ada sesuatu yang bisa dijelaskan. Ya. Tidak ada sesuatu yang bisa dijelaskan. Otomatis kan begitu konsekuensinya. Oke. Bisa. Sebentar. Ini Sebentar. waktunya Bang Al, tadi Bang Abang kan dikasih waktu. Bang Charles diam Sebentar. dulu. Waktunya belum, nanti Bang Charles tanggapi gitu Sabar, loh. ya, nanti bantah. Jadi yang pertama itu, it's impossible if everything comes from nothing. Itu nggak mungkin. Jadi, nothing can produce everything, it's impossible. Bang Al, maaf saya potong, gak usah dijawab. Ini Charles ini penipu, dia ini penipu. Makanya saya bilang dari awal, dia ini seorang misionaris. Jadi kita lihat di TikTok dia, semua di sini bahwasanya doa-doa dari Alkitab semua. Iya. Saya tahu, makanya saya mau ngetes. Saya Bang, udah Bang Charles, abang nggak usah Ya, nipu-nipu di sini Bang. Ya. Gini, Nah, untuk Charles. jadi Bang, tunggu teman-teman, Charles. tunggu teman saya mau bicara, Bang Batak. Jadi Bang Charles, pertanyaan abang ataupun abang baru datang kemari pun sudah saya nubuatkan. Silakan lanjutkan teman-teman. Oke, Bang Charles, hanya satu kata yang Udah saya lanjut. akan sampaikan kepada Bang Charles, dan Bang Charles siap akan menjawabnya. Bagaimana bumi ini dijadikan? Seorang ateis bisa menjawab ini. Bentar Bang itu Anwar, biar Ustadz Al nyelesain dulu. Silakan Ustadz. Oke. Belum kelar. Karena Bang Charles ini menurut saya, tadi jelaskan ya, bukan seorang ateis murni. Saya khawatir kalau saya jelaskan, dia juga nggak paham. Lebih baik tampil sebagai apa adanya aja seperti Bang Helo itu. Kita bisa diskusi enak secara akademis sebagai seorang Ya, beragama. Begitu Bang Charles. Daripada Bang Charles ini tidak jujur. Bang Charles ini tidak jujur dari awal. Bang Charles, aku tak manggil abang lagi karena kau tidak jujur. Kalau kau jujur dari awal bahwasanya kau Kristen, Protestan ataupun Katolik ataupun Advent, kami menanggapi dengan sopan. Tapi kalau kau datang dengan penipuan begini, artinya kau sudah seorang penipu gitu. Kau seorang Farisi di sini. Dari awal sudah saya nubuatkan bahwasanya kamu itu misionaris. Saya langsung dapat gitu loh. Karena ilmu begini ini saya sudah tahu Bang gitu ya. Udah tahu saya ilmu begini Bang. Udah capek saya Bang. Silakan lanjutkan Bang Al. Apa Oke, itu misionaris? jadi kalau begini Bang Charles, kalau Bang Charles memang seorang ateis pun nggak masalah, kita bisa meladeni. Cuma permasalahannya kan kita ada Bang Helo di sini sebagai seorang Nasrani. Lebih baik Bang Charles backup dia aja gitu. Jadi lebih enak diskusinya. Oke, lanjut. Siap Bang, siap. Nah gitu jujur ya, lanjut Ustadz Al. Serius. Oke, coba saya minta Bang Charles jelaskan ya. Tadi saya udah penjelasan Bang Charles mengatakan bahwa manusia itu ibarat apa? Yesus itu Allah Bapa, Roh Kudus itu seperti punya mata dengan telinga dengan apa? Itu secara akal juga nggak masuk Bang. Kenapa? Mata, telinga, ya, hidung segala macam itu organ tubuh, bukan merupakan tubuh yang lain. Nah, secara fungsinya Bentar, itu Bang Charles nanti dibantah biar kelar dulu. Ya, Ganti Bang Charles, ada waktu. intuisi itu berfungsi apabila tubuh itu memerintahkan. Artinya dia tidak berdiri sendiri. Begitu loh Bang. Nah, kalau dalam konteks Yesus dengan Allah Bapa ya, kalau Abang mau membandingkan itu harus dengan satu tubuh dengan tubuh yang lain. Tapi kalau satu tubuh dengan organ tubuh itu nggak apple to apple, istilahnya kiasnya nggak nyambung gitu loh Bang. Silakan. Siap Bang, siap. Silakan Bang Charles Mau tanggapi. izin ya Bang ya. Oke. Mana Bang Helo? Malam semuanya. Oke Bang Helo, udah kita sudah polo-polo ya Bang ya. Jangan Bang Helo jangan segan-segan main ke room ini Bang ya. Silakan Bang. Oke Bang. Jadi, Nah, oke, mohon siap, maaf ya siap. Bang kalau ada salah-salah kata ya Bang ya. Siap Abang, udah siap. Aku ya. Biasalah. Sama-sama minta maaf ya kalau Oke, salah. Manusia tempatnya salah. Ya. Terima kasih Bang Elo sudah berdiskusi dengan Selamat baik malam ya Bang semua. Elo. Selamat malam. Bang Oke, Elo. selamat malam semua. Selamat malam. Jadi Bang Charles itu harus dari awal gitu loh. Jangan sampai anak Batak turun tangan. Kalau anak Batak turun tangan nanti roh keonaran Abang keluar. Serius, silakan anak tanggapi Bang Charles, Mau tanya tanggapi. dulu Bang. Di Ya. sini kan Mau nanya lagi ya, oke. Boleh. ketuhanan ya. Konsepnya ketuhanan ya. Boleh. Bukan, tadi itu kan yang Hello tadi itu kan dia kan ngaku kan Tritunggal. Terus tadi Abang masuk itu mau menjelaskan Tritunggal. Nah, yang kalau tadi pakai perumpamaan itu pun
seperti Bang Al tadi bilang itu nggak tepat gitu. Tapi saya punya sumber itu kalau perumpamaan yang dipakai seperti itu adalah bidat partialisme namanya. Bukan seperti itu Tritunggal gitu. Cobalah kalau abang memang pernah pelajari ini itu Tritunggal itu harusnya bagaimana coba? Nah, kalau saya punya perumpamaan tadi yang seperti manusia yang punya tubuh, jiwa dan roh, ya itu bidat itu. Bidat juga ya. Bidat itu. Jadi bagaimana itu? Bagaimana ceritanya? Nah ini saya kasih perumpamaan yang bagus ini Bang Charles. Ini mudah dicerna. Oke ya, begini. Ada 3 pohon, 1 pohon kuning, 1 pohon biru, 1 pohon hijau. Nah ketiganya ini digabung jadi 1. Kalau sebutkan apa warnanya? Warna pelangi. Warna pelangi kan? Nah artinya nggak bisa kan secara logika kan? Yang kuning tetap kuning, yang hijau tetap hijau, yang biru tetap biru kan begitu. Nggak bisa digabung jadi 1 terus dia masih tetap 1 warna. Artinya dia sesuatu yang berbeda kan begitu. Nah kalau mau dipaksakan dia bahwa dia adalah 1, kuning adalah biru, biru adalah kuning dan atau kuning adalah hijau misalnya, itu secara logika nggak masuk akal Bang. Sesuatu berlawanan gitu, nggak bisa diterima gitu. Berarti Bang, ini kan konsep ketuhanan ya. Berarti yang menciptakan Tuhan, berarti yang menciptakan ya. Iya, Tuhan kan nggak mungkin menyesatkan kita dengan akal kita. Dia udah kasih kita akal untuk berpikir kan. Seharusnya kita bisa berpikir juga kan. Sudah melenceng ini Bang, karena bedanya konsep Oke, Abang jelaskan kalau gitu. Konsep Abang gimana? Coba jelaskan. Bang. Menurut saya begini, beda itu konsep ketuhanan sama konsep keyakinan. Nah, arti Tuhan itu apa dulu Bang? Kita bahas dulu. Apa itu Tuhan? Tuhan berarti yang menciptakan. Berarti yang menciptakan saya ini sekarang ini orang tua saya. Oke, gini Bang Charles. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, konsep ketuhanan menurut persepsi Islam adalah sesembahan. Nah, siapa yang disembah? Yaitu Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Nah, sebagaimana di dalam kitabmu juga mengatakan di dalam perjanjian lama, janganlah ada ilah-ilah lain selain aku. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Bang Charles. Menurut Abang, menurut keyakinan dan keimanan Abang, Yesus ini sebagai sesembahan atau sebagai penyembah? Berarti begini dulu Bang, berarti sini kita campurkannya ketuhanan sama keyakinan gitu. Karena beda itu konsep ketuhanan sama keyakinan. Tinggal jawab saja Bang pertanyaan saya. Yesus ini sebagai sesembahan atau sebagai penyembah? Nah kalau saya ya sesembahan. Hah? Sebagai apa Bang? Sesembahan. Sebagai sesembahan. Oke. Sepakat ya, sebagai sesembahan ya. Jangan ada lagi kata-kata lain. Sepakat? Sepakat. Siap Bang, saya sepakat. Oke. Buka di kitab Anda sekarang di dalam Yohanes 4:22. Yohanes 4:22. Yohanes 4 nomor 22. Yesus mengatakan, kamu tidak kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, dan kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus sebagai apa? Penyembah. Sebagai apa? Penyembah. Sebagai apa? Penyembah. Penyembah. Jangan dirubah. Itu ayat itu penyembah ya. Nah, siapa yang berkata? Noise. Yesus. Ada ngecas Siapa ini, yang ada ngecas. berkata? Yesus. Yesus sebagai apa di situ? Sebagai penyembah. Nah, ya sudah jelas. Yesus adalah seorang penyembah, bukan sesembahan yang Abang sampaikan. Tapi di Alkitab orang Kristen bilang sesembah. Di mana, Bang?
Lai Bata, itu tadi yang kau bacakan kitab mana? Kitab mana? Tripitaka kah atau kitab Mungkin orang kitab Kristen? aduh, itu Bang kitab apa Bang? Kayak yang saya baca tadi Bang, Yohanes 4:22. Kitab siapa Bang? Saya tidak tahu juga. Oh, Nggak tahu Bang, di Bible ada kitab Yohanes Bang. Jauh ke buku. Ke buku tegang dulu jauh. Ketahuan Bang Charles jarang baca kitabnya ya. Tidak, saya tidak baca Kristen. Saya kan tidak punya agama. Loh, di videonya Abang banyak itu yang lihat tuh, Bang. Oh, itu banyak yang lihat nyaksiin. Makanya kalau abang mau menyamar, abang pakai akun satu lagi, jangan pakai akun ini, kan ketahuan. Ini Bang, ya sekarang aku mau bertanya kepada Abang, fokus kepada yang apa Abang sampaikan. Bang Charles, ingat, pahami kata-kata saya. Kalau kamu memang tidak memiliki agama, sekarang saya mau tanya, konsep terjadinya bumi di dalam ateis itu apa? Apa? Konsep terjadinya bumi di dalam ateis, pemahaman ateis itu apa? Jelaskan. Oh, itu bumi terbentuk dari Dari apa? Dari tadi. Dari roti. Dari tadi Bang. Dari kemarin. Sudah aku bilang kalau si anak Batak wajib minum kalpanak si Charles. Oke lah teman-teman, kita iklan dulu ya. Nah, jadi kita iklan dulu biar abang baca Yohanes yang tadi ya. Kalian berdebat semua dari kemarin-kemarin terlalu tegang semua. Makanya gue masih cara begini. Iya. Kita hargai itu Bang Charles. Oke. Kita iklan dulu untuk teman-teman di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik, serta manusia yang beriman juga manusia yang masih mencari keimanan. Kapak Ibrahim berfirman kesekian kalinya, pasal live 11 IB 051 dibantu tetep layar ya sampai pecah, dan follow akun host narasumber moderator Kapak Ibrahim di atas. Tanpa debat pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, cukup bermanfaat dan selalu untuk diingat. 11 IB 05 dakwah inspiratif, tidak mengenal kontradiktif dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran. Terima gaji. Silakan ditanggapi Bang. Ya, silakan ditanggapi pertanyaan tadi sama pertanyaan dari Bang Anwar itu. Konsep ateisme bagaimana menjelaskan memaparkan terjadinya bumi ini. Silakan. Ayo bikin 100k yo, yang di bawah bikin 100k yo. Ayo udah dapat pahala loh. Ada yang saya baru 2 kali nih. Gini Bang, abang sebagai yang memiliki keyakinan dan keimanan, jangan malu Bang. Jangan malu. Bukan masalah malunya, terlalu tegang semua kalau bahas, nggak ada refresh sedikit. Nggak ada tegang, santai di sini. Dari tadi santai. Itu tadi saya sampaikan, makanya Bang Charles, santai. kalau memang latar belakang Kristen, bilang latar belakang Kristen. Kenapa Bang? Karena abang kalau bawakan tidak mengakui keagamaan abang, image-nya abang malu atau abang sudah menolak gitu ya. Udah jujur Bang Moncot. Udah jujur Bang Charles. Saya sebagai ateis supaya kita diskusi di sini. Oke. Jadi nggak usah ragu-ragu. Kalau memang sudah bosan menjadi Kristen, silahkan Islam aja, nggak apa-apa. Iya. Coba ikutin saya Bang Charles. Ikutin saya. Aduh. Pelan-pelan. Ayo aja dijawab tuh Bang Charles, dijawab. Pertanyaan kami sangat senang kalau gitu kan, kami sangat senang Bang. Abang jadi umpan jadinya yang buat. Nggak bakalan habis ini kalau dibahas soal kita pelan terus, bakalan habis ini. Bukan nggak habis ini Bang. Sebenarnya gini sih Bang. Sebagai kami sebagai Muslim Bang, nggak paham gini dulu Bang. Bentar Bang Charles. Kami kalau ditanya tentang konsep ketuhanan kami akan jelaskan. Nah, apa yang kami jelaskan dan apa yang kami uraikan itu sesuai dengan apa yang tertulis. Itu yang harus dipahami Bang. Nah, sebagaimana yang saya tadi bawakan di dalam Yohanes 4 nomor 22 itu, Yesus itu sebagai apa? Apa yang saya bacakan itu tertulis Bang. Nah, itulah baru kamu imani. Itu Pak, maksudnya kan itu kan baru satu ayat.
Nah, oke, sekarang saya tanya. Lain lagi. Baiknya, Apa? baiknya kita belajar semua dulu, baru kita bisa. Enggak bang, kita sudah hafal semua bang, sudah hafal. Abang minta berapa ayat? Di Wahyu pasal 22 ada bang ya, di Wahyu pasal 22 ada ya, di Lukas pasal 4 juga ada, di Matius pasal 4 juga ada, ya apa lagi? Di Wahyu pasal 19 juga ada. Udah hafal saya bang, makanya saya bilang abang baru masuk sudah saya nubuatkan. Siapa anda? Silakan. Yohanes 20:17 Kamu juga luar ada. biasa. Kamu luar biasa. Emang Batak satu ini bukan tukang obat ini. Kamu luar biasa. Mantap kali wah suaranya. Udah kasih Bang Batak aja, Aku kita itu diam semua kamu lah. luar biasa. Kasih Bang Batak aja semua, udah urusan dia lah. Kita diam aja udah. Jadi pesan saya bang, kalpanak itu di ini bang ya, kalpanak itu dioles, jangan diminum bang ya, silakan. Di mata nggak? Di mata. Oles di Obat mata. luar. Jadi Kalpanak begini itu ya. obat luar, bukan obat dalam. Saya pesan pertama kepada saudara-saudara Kristen ini ya. Dudukan Tuhan Anda sebagai esensi yang paling tinggi. Jangan sampai jadi yang terendah. Dudukan. Gitu. Jangan seolah kita itu mengatur Tuhan harus jadi begini, harus begitu, harus begini, begitu, begini, begitu. Karena bagaimana nggak direndahin Bang Jen? Orang aku adalah hanya utusan untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kenapa dituankan? Nah Gimana iya. sih Bang Jen? Tuh, makanya. Enggak, sama saudara-saudara Kristen, Bang Wan. Aku belain Bang Charles. Iya, saya itu pesan pertama ya, bukan pesan terakhir ya. Maaf. Pesan pertama bagi saudara-saudara Kristen. Dudukan Tuhan Anda itu, Tuhan alam semesta ini di esensi yang paling tinggi. Tidak ada yang tertinggi, melainkan Allah gitu. Melainkan Tuhan pencipta alam semesta ini gitu. Jadi ketika Aku paling tidak tinggi bisa berbuat berarti tidak apa-apa dari ada. diriku sendiri, Bang Charles. Aku hanya adalah aku hanya adalah utusan aja gitu loh. Diatur Tuhan harus turun ke dunia menjadi manusia, harus berkorban, harus mati, baru jadi Tuhan lagi. Nah itu Tuhan diatur namanya. Justru karena Tuhan orang kita paling tinggi sekali. Tinggi berapa? Berapa sentimeter? Adakah setinggi sama Michael Jordan? Tidak ada. Oh, berarti lebih tinggi dia. Jadi dia itu harus yang Jadi, mengatur. jadi kalau Anda mau meminta tadi ayat-ayat tadi banyak, mau saya bacakan lagi. Nanti kalau saya bacakan di sini roh keonaran abang jadinya amburadul jadinya. Sudah banyak saya bacakan di sini. Ya. Anda bisa buka sendiri. Anda bisa buka sendiri di situ. Tapi begini masalahnya, Anda tidak pernah membaca Bible Anda sendiri begitu. Iya, pikir Anda sendiri lama tidak membaca. Mungkin perlu pengenalan ya, mungkin perlu kepengenalan bahwa kapak itu yang ngarang kitab Anda gitu. Gitu ya. Kapak yang ngarang kitab. Jadi bang, kalau ada mau berdiskusi ataupun berdebat, nggak level sama saya bang. Level saya itu Saulus, Paulus, Matius, Lukas itu bang. Terima kasih. Lanjutkan. Kamu luar biasa. Udah nggak apa-apa Bang, lagi belajar Bang Kapak. Luar biasa kamu. Bukan, saya dari awal dia sudah tidak jujur, jadi saya tidak menghargai jadinya jatuhnya gitu. Karena dia tidak menghargai agama dia sendiri gitu, mengaku-ngaku jatuhnya. Itu efek. Jadi biar Kapak aja yang ngajarin. Silakan. Tapi kalau merujuk kepada iman, apakah kita membenarkan orang yang menyembah kayu, pohon, menyembah sapi misalnya? Apa kita juga membenarkan kalau didasarkan iman saja? Itu. Makanya janganlah. Jadi karena dia menyembah sapi, menyembah kayu, menyembah pohon, itu kan urusan dia. Tapi kebenarannya seperti itu. Nah iya. Apakah Salah, kita salah Bang Charles. Kalau Anda biarkan itu Bang Charles, Tuhan yang sebenarnya itu akan marah seperti yang terjadi pada kitab suci Bible itu. Umat Israel itu ya akibatnya terusir. Ya, dicerai-beraikan ke berbagai bangsa itu bukan sembarangan. Seperti kisah tentang kaum Lut itu ya, yang ditenggelamkan. Kalau Anda membiarkannya, murkanya itu membuat kebinasaan nanti.
Waduh, Jangan bukan dibilang yang itu, buat binasa. biarkan saja urusan dia, bukan. Itu urusan kita, Bang. Karena urusannya dengan anak cucu Waduh, kita nanti. waduh, hancur itu. Pemikirannya jangan cuma Berkelahi pendek terus aja, itu. Bang. Panjang sedikit. Kalau Panjang begitu sedikit berkelahi itu pemikiran. nanti. Kalau dia Gini, tidak terima, pasti dia berkelahi sama abang. Gimana ya? Bang Charles, kamu bilang biarkan mereka menyembah kayu, menyembah pohon. Berarti kamu tidak mengikuti ajaran Kristus. Kenapa Bukan saya aku bilang tidak kamu tidak mengikuti ajaran mengikuti. Kristus? Berita di dalam yang ada tertulis di dalam kitabmu adalah beritakan Injil kepada seluruh bangsa-bangsa dan jadikanlah mereka Kata muridku. memberitakan itu tidak memaksa, jadi beritakan saja. Kalau dia mau ikut terserah, mau tidak terserah. Itu nggak pakai tipu menipu, Bang. Tapi Jadi kalau gini kita ya, lihat, Bang. jadi gini ya. Pesan Kalau pertama lagi memaksakan nih. itu terserah Ya. dia. Pesan pertama lagi, kalau Anda sudah bosan jadi Kristen, nggak apa-apa, Anda masuk Islam, nggak apa-apa. Silahkan. Mana saya tidak tahu kamu, saya masuk kamu, saya tidak kenal. Ya, nggak apa-apa. Islam itu untuk seluruh alam kok, untuk seluruh umat manusia, bukan untuk siapa-siapa. Kalau orang Kristen bilang Yesus itu rahmat lil alamin. Waduh, nggak ada ayatnya itu rahmatan lil alamin. Di mana di mana itu? Di Injil mana itu? Di Injil mana itu? Coba saya pengen tahu itu. Yesus rahmatan ilamin. Di mana? Coba bacakan Injil mana? Di mana tertulis? Tuhan ada padaku dan aku memberitakan kabar sukacita. Rahmatan ilaminnya di mana? Saya mohon pamit dulu, minta maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama istirahat dulu, bye-bye. Alah, Zain, kelakuanmu nanti kutangkap. Kita sudah diskusi sedikit. Alah, Bapak Zain, jangan bilang mau istirahat. Nongkrong nih karaokean nih. Ayo, yang Kristen naik aja lah. Daripada di bawah jaga sendal gak enak. Nemenin Bang Charles nih. Nih, Bang Charles kasih tahu nih. Oke. Yesus itu rahmat juga, rahmat bagi alam semesta. Oke. Di mana tertulis? Wow. Baca saja di situ ada itu. Baca. Di mana? Kok aku yang baca? Sebutkanlah ayatnya apa? Firman apa? Rahmat Tuhan telah datang. Hari ini genaplah nats ini waktu kamu mendengarnya. Oke, terima kasih. Diminta ayatnya sebagai apa ini? Tanya dulu, rahmat di mana tertulis dia rahmat lil alamin? Nah, di mana? Rahmat Tuhan telah datang. Hari ini lagi rahmat Tuhan. Gini ya. Sekarang kamu pahami kalimat saya dan pahami kata-kata saya ya. Nih, Yohanes 17:9. Sebentar. Aku berdoa bukan untuk mereka. Bukan untuk dunia. Aku berdoa bukan untuk dunia. Tetapi untuk siapa? Tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku sebab mereka adalah milikku. Di mana Yesus diutus? Mereka ini siapa? Mereka itu orang-orang yang percaya kepada Yesus. Itu. Iya, mereka ini ditujukan kepada siapa? Iya, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Salah, kepada orang Israel. Aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat di Israel. Salah itu. Ayatnya ada itu. Oh, salah itu. Bangsa muridku, bangsa mereka. Sebagai apa? Mereka melakukan segala sesuatu itu berbagi kepadamu. Dan Oke, jadikanlah seluruh bangsa-bangsa sama saja begitu. Enggak, jadi oke, saya ikuti kemauanmu. Jadikanlah seluruh bangsa-bangsa sebagai murid. Sebagai murid Yesus. Muridku, bukan sebagai hambaku. Murid Yesus. Murid sebagai Yesus hamba kan? Tidak. Murid Yesus. Sebagai hamba tidak. Tidak, di situ ditulis murid Yesus. Sebagai hamba tidak. Tidak, di situ ayat juga murid Yesus. Ya udah, murid, sekedar murid. Sama di situ. Tidak ada ayat di situ dibilang begitu. Ayat yang saya sebutkan tidak ada begitu. Sebagai murid, bukan sebagai hamba. Murid, iya benar. Ya udah, murid.
Jatuh Kau berpaling ke ayat lain. jadi orang yang mempercayai Kristus Yesus itu hanyalah sebatas murid, bukan sebagai hamba. Jadi apakah kalau seorang murid orang murid salah gitu? Kamu hanyalah murid, tetapi murid yang tidak mengikuti Yesus. Kami punya guru yaitu Yesus. Apa salah itu? Gurumu aja udah apa? Udah mati. Gimana? Gurumu udah mati. Gurumu udah mati. Yang gurumu sekarang itu si Lukas, Matius. Itulah. Yang empat buku Bible itu. Guru kalian itu 4 Bible. Terus guru utamanya siapa bilang? Paulus. Anak siapa itu Paulus? Anaknya Haleluya dengan mamanya Kiamat. Nah itulah orang tuanya. Punya guru Paulus. Paulus. Bukan, kami punya guru Paulus. Paulus guru kalian. Si Paulus orang Farisi. Yang mati dipenggal kepalanya oleh Raja Nero. Itu Paulus itu rekan kami juga itu, teman juga itu. Bermitra ya. Iya rekan bisnis ya. Iya. Lanjut anak Batak. Oke. Bang Charles, sekarang saya mau tanya sekali lagi, Yesus tuh tidak menurut keyakinan abang, keimanan abang, Yesus tuh sebagai apa? Tuhan dan Allah kami. Tuhan dan Allah kami. Sepakat ya, Tuhan ya? Sepakat. Oke, jangan diubah lagi ya. 2 paket lagi bisa. Bang Charles, Yesus bilang dong Bang Charles, Yohanes 1 gitu. Oke. Pada mulanya Yesus adalah Tuhan dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diberikan bagi dia dan tanpa dia tidak satu pun lagi dan segala kehidupan. Itu karena menjadi manusia namanya Yesus. Bisa aja host menjebak. Antara kamu dan kamu telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa di pangkuan Bapaknya. Iya, oke ya. Sekarang ini saya buka dulu pemahaman Anda apa yang kamu sampaikan. Walaupun saya belum paham sih, tetapi saya akan mengasihkan pemahaman yang apa ya. Oke, Yesus adalah Tuhan yang kamu sampaikan tadi. Di dalam Lukas 2:11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Benar atau tidak? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, kamu benar atau tidak? Terbungkus dengan lampu dan terbang dalam perumahan. Iya, benar atau tidak? Penginapan. Itulah ayat benar atau tidak? Tuhan. Oke, Tuhan. Oke ya, kunci ya. Yohanes 17:9 yang saya bacakan tadi, Yohanes 17 nomor 9. Aku berdoa. Siapa yang berdoa sini? Yesus. Berdoa dengan siapa? Bilang Bang Charles itu waktu jadi manusia gitu bilang Bang Charles. Benar. Ayo. Benar, dia waktu manusia dia seperti itu. Dia lahir dari Maria, maka dia sebagai anak manusia. Jadi Oke, sebagai manusia ya. Oke, ini. Sekarang saya mau tanya persepsi Anda sebagaimana yang tadi saya bacakan di Lukas 2:11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, berarti yaitu Kristus Tuhan. Berarti yang lahir siapa? Tuhan ya. Tuhan. Di dalam Matius 11:25, dengar dulu, pahami dulu kalimat saya ya. Biar Matius 11:25, berkatalah Yesus, aku bersyukur kepada Bapa Tuhan di langit dan di bumi. Siapa Tuhan? Pencipta langit dan bumi. Siapa Tuhan? Allah. Siapa Tuhannya? Apa itu? Siapa Tuhannya? Yesus Bang, Yesus. Itu bilang, jawab yang tegas. Oke, di dalam Matius 11 nomor 25, Yesus berkata, aku bersyukur kepada Bapa Tuhan di langit dan di bumi. Yesus sebagai apa? Itu utusan Bang, gitu bilang. Bang Charles bilang itu utusan waktu jadi manusia gitu. Cepetan. Ayo. Aku bersyukur atas Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Tuhan di langit siapa Bapa? Tuhan di bumi adalah Yesus.
Nah, iya itu. Pada Masa aku ajarin, aku yang ngajarin. Berarti ada dua Tuhan. Oke, fix. Ada dua Tuhan, fix. Begini, kalau masalah kelahiran Yesus itu begini. Ya, boleh silakan. Oke, sabar ya, Bang Charles, silent. Iya, Bang Charles, ini ada dari teman kalian juga, dari teman Kristen juga, biar dijelaskan. Selamat datang Bang Costa, silakan paparkan, silakan. Kalau mengenai kelahiran Yesus itu, nggak usah tanya sama cari orang Majus itu yang datang menyembah atas perintah malaikat Tuhan. Di mana Orang Majus lah yang pertama tahu persis kelahiran Yesus itu. Di mana Cari dikatakan ayatnya diperintahkan itu. Kau baca malaikat dengan kau Tuhan simak mereka? baik-baik. orang Majus itu dibilang tentang tentang ramalan Dari bintang. kelahiran Yesus itu pertama-tama yang tahu. Di mana ayatnya, Bang? Bang Costa, kita mau tahu juga di mana ayatnya, Bang? Di mana ayatnya tertulis? Cari sendiri kalau mau belajar kitab, cari sendiri. Oke, saya ikutin kemauan Anda. Saya ikutin kemauan Anda sekarang ya. Orang Majusi yang telah menyembah Yesus sewaktu dia lahir. Benar, sepakat ya? Ya. Oke. Kenapa Yesus berkata beda? Kenapa Yesus tidak mau? Jawabannya kelahiran Yesus itu ada sama orang Majus supaya kalian tahu, paham. Iya, jawabannya juga ada di dalam Yohanes 4 nomor 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal dan kami menyembah apa yang kami kenal. Aduh, lah kabur. Iya Bang, pelan-pelan aja. Iya, itu lucu loh yang si Costa itu orang Zoroastrian kok dibawa ke kita ya. Itu orang Zoroastro itu Silakan Bang Charles, tadi ada yang mau apa tadi jawab, silakan. Jadi tidak sesuai, tidak ada ayat di situ. Iya itu benar. Saya mendukung Bang Charles kalau ini. Ini orang Zoroastrianisme itu. Tentang bintang-bintang, ramalan bintang. Mereka melihat bintang itu di sebelah timur atau sebelah barat. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu masih di sana. Kalau kita merujuk, si Costa itu tadi kena itu, langsung saya bawa ke Tuhannya Anunnaki. Bahwasanya Tuhannya orang Zoroastrian itu Anunnaki. Tapi karena itu bukan menyangkut Tuhannya orang Zoroaster itu. Tapi ini menyangkut Tuhannya atau Mesiasnya atau juru selamatnya orang Israel. Seperti itu. Menurut pandangan orang Israel itu ada keselamatan bagi mereka. Maka di ayat itu dijelaskan bahwa ia datang hanya untuk orang Israel supaya menggenapi ayat itu. Iya, Bang Charles orang mana? Sebentar. Bang Charles orang mana? Dia menggenapi ayat itu, tetapi ia harus saya tanya, Bang Charles orang mana? Sabar dulu aku Iya, aku nanya. Iya, aku nanya. Oke, aku nanya, Bang Charles orang mana? Saya tanya. Aku orang Indonesia. Indonesia. Iya, bukan orang Israel ya. Kenapa Abang Yesus Abang Tuhan kan? Itu ada ayat yang bilang begitu. Kan dia Abang orang Indonesia, bukan orang Israel. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ayat itu sudah benar seperti lanjut Bang Buat. Tengok Bang Charles di bawah ada tuh, Bang, di room sebelah ada yang berkata Yesus itu adalah Allah yang menyamar menjadi manusia. Menyamar intelijen. Salah. Ya di remoten itu. Di remoten itu. Itu soalnya tadi saya itu menyamar seperti itu, bukan menyamar sebenarnya. Saya tempatkan diri sebagai orang tidak beragama supaya kita berdebat jangan cuma dua pihak tapi tiga pihak di situ. Mau saya seperti itu, bahwa orang tidak beragama juga harus tahu gitu. Jadi Abang setuju nggak kalau si Costa tadi itu nggak punya ilmu? Ya, dia memberikan sesuatu yang tidak ada di dalam kitab. Nah, berarti nggak punya ilmu ya? Langsung aja bilang tidak punya ilmu dia. Kasih tahu Bang Charles, tahu. Bukan tidak punya ilmu tapi masih kurang mengerti gitu. Iya, tidak punya ilmu. Dia masih di bawah. Bang, bentar Bang apa? Jelaskan. Kalian dia masih di bawah tuh. Kan belajar, jadi pasti akan dia punya ilmu juga. Ya, lanjut jelaskan, silakan. 2 menit dari kemarin. Dari kemarin sekarang. Tapi minta maaf saya ini nggak apa-apa, santai aja.
Kita kan lagi Saya mau ngobrol turun aja karena diskusi. minta maaf saya turun karena saya ada ini, saya ini Mau kemana? ada yang perlu saya buat. Baru permulaan. Iya, nanti saya kembali lagi kan sebentar. Atau besok lah. Karena sudah Oh malam gitu, oke juga. oke oke. Besok ya. Oke, Jam oke. 9 ya, jam 10-an lah, jam 10 insya Allah ya. Oke. Semoga Tuhan ini kita mau memberikan kita panjang napas. Oh, nama umur panjang. Oke. Terima kasih. Besok-besok Bang, saranku jangan mengaku Islam ya. Oh, tidak juga. Makanya tadi saya kan pakai saya tidak beragama, tujuannya kan karena saya mau juga supaya orang yang tidak beragama itu dia masuk di sini gitu. Karena Indonesia itu bukan saja orang yang beragama, ada yang tidak beragama juga ada di Indonesia, sekalipun masih sedikit. Nah, Bang Charles beragama atau tidak? Apa? Ya kalau menurut KTP saya ini orang Kristen ya, itu saya beragama Kristen. Abang baca dulu di rumah. Bang Charles nanti buka Bible. Abang kan jarang baca Bible nih. Abang baca Yohanes 20:17. Dipikirin tuh ya, Bang Charles ya. 20:17. Oke? Lanjut. Nah. Ada yang lain yang naikin yang hotel request yuk. Boleh. Oke, thank you semuanya. Saya Ya, bisa dulu. Ya, sama-sama Bang Charles. Kita mau istirahat, kita naikin yang cewek-cewek cantik enak kayaknya ya. Oh, itu dia memang. Aduh. Bang Dedi naik, Bang Dedi. Naik Riza, Mbak Rahma naik, silakan. Ini Mbak Rahma naik. Pelan-pelan nariknya. Jangan dijambak host, pelan-pelan naikin. Ayo Mbak Riza. Ini Mbak cantik ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syahdunya betah ini. Bang Dedi naik sini. Salam kenal abang-abangku. Oh, salam kenal. Dari Mbak Rahma dari Madura apa dari Jawa Timur? Mbak Rahma? Aku dari Nusa Tenggara Barat, Bang. NTB. Oh iya, daerah timur ya. NTB Suaranya Sumbawa. mirip-mirip kayak orang Madura. Kau jangan cocokologi, host. Itu gimana sih, nggak paham aku typing di itu fitnah Tuhan. Itu nggak ngerti aku kalau masalah kayak gini. Kak, kurang paham. Sekarang temanya ngobrol yuk. Boleh siapa yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng naik boleh. Mbak Riza itu cewek kan? Cewek Mbak Riza. Boleh naik Mbak Riza. Silakan naik, silakan. Mbak Rahma. Ya, tadi habis. Ya. Mbak Rahma. Ya, saya Bang. Ya, di fallback dong. Aku dari zaman nenekku pandai pakai legging sudah ku follow loh. Masa iya? Perasaan baru. Ketahuan aku framing. Fallback ya? Bang Dedi naik, Bang Dedi. Sekarang pun. Enggak Bang, aku dari tadi keliling-keliling ini banyak kali ini yang membahas masalah ini Yesus adalah Allah. Tadi Mbak Rahma keliling, saya tanya bawa bodreksin apa bodrek? Pakai bodreksin dong. Bodrek. Pasukan bodrek. Bang Kapak kita santai dulu ya. Bang Kapak. Kalau aku sih oke, yang menggebu-gebu ini ya, Bang anak Coba Batak. Bang Batak kita santai dulu lah, ya kan? Iya, santai kok, santai. Tapi aku benar loh. Saya itu benar nggak paham kenapa diperbutkan antara Yesus itu sama Allah gitu ya. Nggak paham. Cuma Ya, Yesus itu kan utusan untuk orang Israel, kenapa dituhankan kan gitu. Cuma Iya. utusan ya. Tapi di Rom Ya udahlah, kita itu lagi di ngobrol Romnya- santai. Atur aja Mbak, Kapak. itu- Yang mau naik sini boleh, silakan. ada yang lemah. Lagi ngobrol aja nih. Kita mau istirahat bentar Iya, lagi. ngobrol. Setengah jam lagi lah. Setengah jam lagi kita ngobrol. Setengah jam sampai 45 menit. Memang terbukti tidak.
Bang Deddy kenapa nggak mau naik? Biasanya kalau Bang Deddy itu kalau ada yang cunong-cunong gitu cepet yang Bang Kapak yang naik ya. Bukan lagi. Bang Deddy. Bang Ganteng. Nanti kalau Bang Kapak nanti kalau ya Bang penasehat, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Oh, Bahasa apa kita ini? Santai aja lah, nggak usah berdebat, santai diskusi. Iya lagi santai Bang ini. Ya Rama izin nanya, ini Rama single atau gimana? Semua ditanyain kayak gitu. Gimana? Single mom. Aduh, ini dia nih. Coba aku pengen dengar suara Bang Batak kalau nanyain cewek gimana Bang Kapak. Kita diam dulu coba. Bang Medan. Mana? Enggak. Kemarin dia kalau Kak Rahma ini kemarin udah ngasih tahu nomor. Oh gitu. Oh mak, kalah awak macam agak lain. Gue tengok kawan ini di luar. Iya, nomor HP-nya belum berubah kan Kak Rahma kan ya? Serius? Mana kali fitnah itu Bang, fitnah aku di sini weh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nomor sepatu. Enggak, kemarin nomor handphonenya kalau nggak salah ujungnya 87 atau berapa Mbak Kak? Ya salah. Nah, coba sebutkan lagi Kak. Sebutkan 25. Lagi Kak, kemarin saya. Bang Anwar. Kalau salah 25 belakangnya. Mohon maaf, nomornya itu tidak bisa dipromosikan. Mbak Rama, itu akun pertama saya tuh, yang di bawah ada typing Kapak Ibrahim, itu akun pertama saya. Di follow back, saya udah follow tuh. Oh siap. Riza naik aja sini, Riza naik ajuin permintaan. Kamu nggak bisa dijambak, aku nggak tega. Rama bisa on cam nggak? Cantik nggak ya? Udah tua aku Bang. Iya on cam dulu. Bang penasehat. Lagi gelap. Iya. Bang penasehat dari Kristen kalau nggak salah ya, lupa aku. Iya. Oh iya. Walaupun kita lain agama Bang, kita itu tetap bersaudara. Coba. Lah itu kenapa Kapak turun? Kena repot. Harus tambah umur akun kecil. Mana lihat? Bisa naik. Yesus. Si Kapak mana Kapak mental itu Bang Batak. Assalamualaikum. Kalau kena repot keluar TikTok dulu, masuk lagi. Waalaikumsalam. Penasehat rawa. Iya. Tahu nggak artinya rawa-rawa? Enggak, jangan-jangan Bang Deddy ini Bang Kapak udah ketiduran, udah ngorok dia, makanya dijambak gak mau naik. Biasa kan cepet dia naik. Iya, Bang Deddy ketiduran ini, yakin saya. Hormat untuk semua pamit. Dari mana semuanya? Oh, naik juga kan? Ya harus dipancing dulu. Harus dipancing dulu dia. Oke. Baru naik. Perkenalkan Rama, saya David Yunus Simanjuntak. Saya lagi bertugas di Riau gitu ya. Terima kasih. Usia saya udah 40 tahun gitu. Status alhamdulillah. Aduh mampus kau anak Batak, sumpah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, abang-abang. Alhamdulillah sehat. Abangku rokok onaran juga sehat. Bang Hen, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Hen. Kita lagi ngobrol santai nih Bang Hen. Udah ada bos disiapin aku kopi. di bawah. Iya. Ayo.
Bang penasehat, kita ngobrol aja ya, besok aja lagi ya debatnya ya. Diskusinya. Iya. Ngobrol aja. Nggak apa-apa di sini, nggak apa-apa. Bang Hen naik ke sini, Bang Hen, bos. Bos naik, bos. Bos naik, bos. Gak bisa dijambak, bos. Oh, nggak apa-apa. Enggak, ini nggak ada diskusi, kita lagi ngobrol-ngobrol biasa aja, perkenalkan diri gitu loh, Bang Hen. Namanya sama Hen, cuma kalau aku kan Hendrawan, dia Hen saja. Bang Deddy dari di bawah sendal saya aman, Bang Deddy. Ketawa. Jadi dia lesus Muslim nggak dilarang ketawa. Ayo Kapak ngomong lah, masa hostnya mulu yang ngomong. Enggak, saya segan ada senior, segan saya ada senior Bang Deddy. Saya selalu segan saya. Silakan Bang Deddy. Assalamualaikum, Selby, cewek apa cowok? Halo. Kenalkan diri Anda. Ya? Assalamualaikum abang-abang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam kenal. Yesus mana aja nih yang Yesus nih? Saya Yesus bang. Kristen. Itu Yesus tuh katanya. Hah? Saya Yesus. Sekarang kata hostnya Bang. Oh Yesus semua nih. Islam. Udah. Bang Selby. Abang minta maaf nih bang. Kan tadi saya habis nonton live-nya Mikana nih ya. Soal apa tuh yang Yesus adalah Allah. Abang bisa jelasin gak bang? Gimana itu dari Alkitab mana? Dia itu Islam, Muslim, dia tulisannya Yesus Muslim. Udah mualaf Yesusnya. Dia kalau suruh Bang Selby suruh baca syahadat aja dia berani. Coba suruh baca. Abang kalau mau tahu dari saya bang, Yesus itu sama lah kayak. Bang Muslim agak noise bang. Bang Muslim agak noise bang. Abang lagi ngecas ya? Itu kalau makanya Bang ini kalau nyolok apa tuh namanya? Jangan nyoloknya di hidung, nyoloknya di itu di HP. Noise. Gak usah pakai itu headset, gak usah. Dicolok. Ini saya mau bertanya nih bang ya, bang. Abang Islam ini setuju nggak kalau misalnya Yesus disebut Allah? Bang. Enggak, kita lagi ngobrol Bang Selby, lagi ngobrol santai. Oh. Yesus. Bang, gue geger anjing sama ini bang si Mikana. Biarin aja bang. Ya biasa. Udah sabar. Biasa itu bang. Sabar bang, sabar. Dia itu Yesus TikTok bang. Iman. Itu sabar di room sebelah. Iya itu kan Yesus TikTok bang. Nah, kok diam bang? Ya kan tadi udah ditutup topik Yesusnya udah ditutup. Aduh, ya tapi ini. Ya tapi saya sebelumnya saya nggak punya agama. Siapa? Ngadi kok. Nggak boleh jangan kayak gitu. Itu omongan itu melecehkan, we. Apapun agama kita itu tidak boleh ngomong seperti itu. Enggak, gue emang pengikut Coki, Cok. Coki. Coki Pradana. Oh gini bang, gini Bang Selby kalau mau bertanya soal itu, abang follow Bang Anwar di atas itu, berdiskusi dengan dia kalau soal ateisme itu udah ini dia, udah khatam dia, follow-followan lah kalian, follow-followan. Nah, RRQ alter ego Epos atau Onik nih. Pokoknya udah paham dia tuh, Bang Anwar itu yang di atas ya, anak Batak dulu kan. Masalah Meta Onik tahu nggak tuh? Sudah tahu bang, jangankan tanya sama dia bang, bisa abang minum kalpana aturan untuk dioles, silakan bang, follow aja. Bang Batak ini garangnya cuma sama teman dari negeri sebelah, dia kalau sama orang itu.
Tapi tergantung juga sih. Tapi kalau sama Islam yang menghormati dia segar. Bisa one piece. Dia itu paling senang itu kalau membahas soal ateisme itu, Bang. On. Bang, kok nggak ada sih Bang nama ininya? Apa ada Anwar itu yang di atas itu di pojok kanan. Anwar itu yang di atas di pojok kanan. Noise siapa ya Noise? Mbak Rahma, nanti aku izin DM ya Mbak Rahma ya, izin ya. Iya.